Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Dewi Maharani dari Rombel D dengan NIM 24060300132. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, konsep dasar penulisan karya ilmiah, dan yang kedua, ruang lingkup karya ilmiah, yang ketiga, fungsi tujuan dan manfaat karya ilmiah, dan yang keempat, jenis-jenis karya ilmiah, dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah. Langsung saja, saya akan jelaskan tentang konsep dasar penulisan karya ilmiah. Konsep dasar penulisan karya ilmiah adalah logika, metodologi, dan etika. Logika mengacu pada alur pikir yang berstruktur dan sistematis. Metodologi berkaitan dengan langkah-langkah penelitian yang valid, dan etika mencakup kejujuran, integritas dalam menyajikan data. Dan yang kedua, ruang lingkup karya ilmiah. Ruang lingkup karya ilmiah mencakup beberapa aspek penting yang menentukan batasan dan fokus dari sebuah penelitian. Secara umum, ruang lingkup dibagi menjadi 4 poin utama, yaitu topik masalah, tujuan, dan objek penelitian. Dan yang ketiga, fungsi dan tujuan manfaat karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dan diseminasi ilmu pengetahuan. Tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan logis, dan manfaat bagi penulis serta masyarakat luas. Secara singkat, karya ilmiah adalah sarana untuk menyampaikan pengetahuan yang terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat adalah jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Karya ilmiah untuk akademisi atau penelitian formal, contohnya makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Dan karya ilmiah untuk publikasi atau publikasi populer, contohnya artikel, jurnal ilmiah, buku ilmiah, dan karya ilmiah populer. Dan yang terakhir yaitu pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk menyelidiki fenomena, mendapatkan pengetahuan baru, atau mengoreksi dan mengintegrasikan pengetahuan sebelumnya. Ini adalah kerangka kerja logis yang memastikan temuan penelitian objektif, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.